Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk mengokohkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, agar pengiringan kita kepada Tuhan semakin hari semakin berkualitas. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, mari kita ikuti renungan harian terpadu ini, rehat, sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai, karena di ujung acara ini kita akan berdoa bersama buat seluruh pergumulan kita, baik itu pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, dan seterusnya, maupun pergumulan kesehatan. Kita yakin dan percaya berkat dan kasih Tuhan akan dianugerahkan bagi setiap orang yang berserah diri ke dalam tangan kasih dan anugerahnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayat 16 sampai 18. Bacaan kita di edisi hari ini, hari Sabtu 24 April tahun 2021, terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita membaca ayat 16 sampai 18, berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan bagi kita dalam menapaki kehidupan di setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat yang saya kasihi, topik renungan kita di pagi hari ini yaitu tidak tawar hati. Sekali lagi, topik kita di pagi hari ini adalah tidak tawar hati. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini, selama kita mengiring Tuhan, tentu tidak luput daripada masalah, pergumulan, dan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Karena itu dibutuhkan satu semangat, satu sikap hati untuk menghadapi kenyataan hidup yang sedang terjadi, yang kita hadapi itu baik pergumulan, masalah, maupun tantangan kehidupan lainnya, agar kita tetap senantiasa berdiri kokoh di hadapan Tuhan, hati kita tetap teguh,
oleh karena kasih karunia, kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat yang saya kasihi, di dalam bacaan kita di pagi hari ini, ada 3 hal yang menurut bacaan ini agar kita tidak tawar hati. Yang pertama dikatakan pada ayat 16 bahwa meskipun manusia lahiriah merosot, tetapi manusia batinia bertambah atau diperbaharui dari sehari kepada sehari. Artinya, manusia batinia kita meski merosot, tetapi manusia batinia kita dibaharui terus di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang disebut dengan manusia lahiriah? Manusia lahiriah adalah tampilan kehidupan kita setiap hari yang dapat kita lihat secara kasat mata. Jadi, manusia lahiriah adalah fisik keberadaan kehidupan kita yang selalu dan senantiasa kita rasakan setiap hari melalui penampilan kita. Sedangkan manusia batinia adalah sikap hati kita, roh kita, manusia roh kita yang daripadanya hal itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia agar manusia senantiasa mendekat kepada Tuhan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa manusia lahiriah adalah manusia fisik kita, sedangkan manusia batinia adalah manusia roh, manusia batin kita yang sejatinya adalah manusia itu sendiri. Sebab itu menjadi penting dalam kehidupan kita untuk tidak tawar hati. Nah, bila kita mempertanyakan apa sebenarnya yang disebut dengan tawar hati? Tawar hati adalah suatu kondisi keadaan hati yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat internal, baik itu dipengaruhi dari dalam keberadaan diri kita sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, yaitu di luar kehidupan kita, baik itu lingkungan, pekerjaan, maupun di sekitar kita yang berdampak terhadap hati kita, sehingga memungkinkan hati kita menjadi tawar hati. Sebab itu Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, dia memberi kesaksian bahwa meskipun manusia lahiriah merosot, yaitu artinya meskipun kehidupan kita secara fisik mengalami penurunan, tetapi biarlah sikap iman kita, sikap hati kita, manusia roh kita senantiasa tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap disegarkan, tetap fresh, tetap ada gairah hidup, ada semangat, ada spirit yang benar-benar keluar dari dalam kehidupan kita, dan itu membuat kita semakin bersemangat dalam mengiring Tuhan. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, hal ini perlu kita ketahui supaya kita tidak tawar hati. Karena itu sekali lagi ditekankan kepada kita sebagai pengiring Tuhan, pengikut Kristus yang sejati,
Injil Kristus ini yang kita baca mengingatkan agar meskipun kondisi keadaan kita melemah, merosot dan menurun, tetapi ingatlah, manusia batinia kita, hati kita, roh kita, iman percaya kita tetap selalu disegarkan, dibaharui oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memperbarui hati manusia batinia kita, roh kita? Yaitu tentu kita harus tetap rajin membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa, bersekutu, menyembah Tuhan, serta kita tetap bersaksi akan kebaikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, mari meskipun kita dalam tantangan, tapi kita tidak tawar hati, karena Tuhan tetap menyertai kita. Selanjutnya saudaraku yang kekasih, dikatakan pada ayat 17 bahwa tidak tawar hati karena penderitaan ringan yang dialami hari-hari ini, saat ini, sekarang ini tidak dapat atau melebihi, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi penderitaan ringan. Jadi bukan penderitaan berat, tapi penderitaan ringan yang sekarang ini kita alami tak sebanding dengan kemuliaan kekal yang menanti kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus bahwa tidak tawar hati. Karena kondisi keadaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang melebihi segala-galanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasih, marilah kita mengiring Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Meskipun kondisi keadaan di sekitar kita kadang-kadang tidak bersahabat atau mungkin membuat kita lebih harus tahan uji dengan kondisi keadaan yang terjadi, tetapi kita harus percaya bahwa kondisi keadaan demikian hanya sesaat saja lamanya. Itu dikatakan Paulus sebagai penderitaan yang ringan. Tentu tak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Apa itu kemuliaan yang akan datang? Mahkota kehidupan, anugerah berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan akan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, sahabat Rehat, biarlah kita tetap bertahan meski dalam kondisi keadaan yang mungkin sangat mencekam. Tetapi percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Karena itu dikatakan penderitaan ringan yang saat ini kita rasakan tak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan datang melebihi segala-galanya. Itulah alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu tawar hati. Yang ketiga, saudaraku, prinsip daripada Paulus, kesaksiannya bahwa tidak tawar hati oleh karena tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, dan sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa ini artinya? Hal-hal yang kelihatan adalah masalah yang di depan kita, pergumulan, tantangan kehidupan,
secara realita mungkin mengganggu iman kita, kondisi keadaan sekitar yang kadang-kadang membuat kita harus lebih banyak bergumul, berdoa, ataupun berserah diri kepada Tuhan. Sikap Paulus, dia menyatakan Injil Kristus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya tidak tawar hati dengan kondisi melihat keadaan yang ada di sekitar, karena tidak memperhatikan yang terlihat, tetapi mereka atau Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudaraku, sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, mari kita mulai saat ini, saudaraku, memiliki sikap dan prinsip hidup bahwa biarlah kita melihat yang tidak kelihatan. Apa itu? Kasih Tuhan, berkat, anugerahnya, keselamatan, solusi dan jalan keluar dalam pergumulan. Hal-hal yang indah itulah yang meskipun kita tidak lihat, itulah yang bersifat kekal untuk keselamatan kehidupan kita. Sebab itu, tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya, di dalam dunia ini, kita dapat melihat segala sesuatu. Tempat dunia ini bukanlah tempat kita, karena dunia ini fana. Tetapi kita melihat yang tidak kelihatan, itulah keselamatan bagi kita, kekal untuk selama-lamanya. Karena itu, saudaraku, mari kita tidak tawar hati, tetapi kita selalu memiliki kerinduan untuk melihat yang tidak kelihatan, anugerah berkat keselamatan dalam hidup kita melebihi segala-galanya. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, renungan kita di pagi hari ini intinya menyangkut tentang tidak tawar hati. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap bahwa meskipun manusia lahiriah kita merosot, tetapi manusia batinnya bertambah dari hari ke hari. Yang kedua, saudaraku, kita harus memiliki prinsip dan yang keyakinan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini kita alami, sedang hadapi, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang diberikan kepada setiap kita yang melebihi segala-galanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, marilah kita memiliki sikap dan prinsip untuk tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi marilah kita memperhatikan atau melihat yang tidak kelihatan, tentu dengan kacamata iman kita. Karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali bagi kami, untuk kami meskipun manusia lahirnya merosot, tetapi manusia batinnya bertambah dari hari ke hari. Biarlah juga Tuhan kami senantiasa dalam kehidupan ini memiliki sikap bahwa penderitaan ringan yang saat ini kami hadapi tak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan datang melebihi segala-galanya. Kemudian kami memiliki prinsip bahwa penderitaan yang sedang kami hadapi
termasuk di dalamnya Tuhan, supaya kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku, yang kasih di dalam Tuhan, yang saat ini sedang berada dalam pergumulan. Baik itu pergumulan tentang masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pergumulan tentang masa depan, pergumulan tentang jodoh, tentang apapun, termasuk di dalamnya Tuhan, pergumulan tentang kesehatan. Kiranya Engkau sumber berkat menolong setiap kehidupan umat-Mu, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah kami tetap tekun, membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, agar kami, hati dan iman percaya kami, tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang sedang menghadapi pandemi dan pergumulan ekonomi kami. Biarlah bangsa kami dapat melewati ujian ini, sehingga kami dapat terbebas, dan biarlah perekonomian kami boleh berjalan dengan baik dalam kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami berdoa bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi disampaikan kepada sahabat Rehat sekalian. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu beserta dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.